Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami P2EP Bapak Dain Hill Channel. Kali ini kita melanjutkan dari sesi-sesi sebelumnya. Eh, Satu dan dua sudah. Ya, yang satu kemarin tentang secara umum pembahasan penyusunan Renja PD berdasarkan Permendagri 86. Kemudian sesi kedua itu bab 2. Nah, kali ini di sesi ketiga penyajian dokumen renja perangkat daerah bab 3, 4 dan 5. Kayaknya tidak terlalu banyak mungkin dan banyak apa namanya yang dan bahan atau acuannya sudah jelas berada di mana, nanti saya jelaskan. Baik, tanpa memperpanjang lagi, langsung saja kita kita ke substansinya. Penyajian dokumen renstra. Eh, Bab 3. Bab 3 itu tujuan dan sasaran perangkat daerah. Ada 3 subbab di sana, telaah terhadap kebijakan nasional, kemudian tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, kemudian program kegiatan dan sub kegiatan. Kalau di Permendagri 86 tidak ada sub kegiatan, namun karena aturan terbaru mewajibkan lah, yang kemarin sudah saya sebutkan beberapa kali, Kepmen 050 5889 itu sudah ada sub kegiatan. Kemudian bab 4 rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, terakhir penutup. Ini yang paling membahagiakan biasanya nih, bab 5 penutup. Baik, eh satu-satu kita buka karena di setiap subbab itu ada beberapa bagian-bagian ya. Coba kita cek. Nah, ini dia. Oke, bab 3 tadi. Nih. Sorry. Bab 3 ini. Telaah terhadap kebijakan nasional. Nah, ini apa? Ini rekan-rekan tidak perlu lagi repot-repot mikirkan terlalu panjang ceritanya karena begini, ini sudah ada di RKPD 2023 kalau sudah di-download karena sudah dikirimkan ke semua email perangkat daerah. Coba ada, apakah ada benda yang di sini? Ah, ini dia. Di bab 4 akan ada sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Di pada posisi halaman hmm, bentar. Ini dia. Pertama, nasional. Jadi berdasarkan keterangan tadi, ini telah terhadap kebijakan nasional sebagaimana yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi daerah, fungsi perangkat daerah. Nah, di sini kan semuanya ini, semua OPD ya. Jadi rekan-rekan tinggal memilah yang mana, tapi tentu di review dulu ya, di review ceritanya di sini, kemudian nanti di terakhir ini bio buat semuanya, terakhir nanti baru dibuat dibuat eh, perangkat daerah itu apa yang didukung di dalam, ada prioritas nasional itu apa saja, kemudian sesuai dengan eh, kewenangan atau tupoksi perangkat daerah. Kemudian provinsi, provinsi juga bisa ditambahkan. Itu kan berdasarkan kewenangan. Misalnya pendidikan itu dinas pendidikan, yang lain-lain, kesehatan, itu fokuskan saja. Bikin dulu semua, nanti baru dijustifikasi bahwa OPD saudara atau saudari itu eh, untuk berkontribusi terhadap prioritas nasional dan prioritas provinsi yang mana. Saya rasa ini tidak terlalu sulit, tinggal pindahkan saja. Oke, kemudian kita lanjut tadi, mana ya? Ini ya. Sorry, ini agak macet sedikit. Mungkin terlalu banyak kliknya nih. Nah, retry, cancel. Oke. Ya,
Ini kita kembali ke sini tadi. Kemudian subbab 3.2 tujuan dan sasaran perangkat daerah. Oke. Tujuan dan sasaran perangkat daerah. Itu juga tidak repot, hanya tinggal buka bab 4 Renstra. Maka sekali lagi bahwa Renstra yang disusun dengan baik, maka renjanya juga akan baik. Bagaimana dengan Renstra yang belum selesai? Saya tidak tahu. Nah, di sini kan ada tujuan, sasaran sampai dengan ini ya, 2019, 2021, 22, 23. Tentu di dalam range fokusnya pada tahun 2023 ini. Nah, misalnya ini apa ya? Ini apa tadi ini? Ini dinasnya, salah saya dinas. Ini saya contohkan punya Dispora. Dispora Budpar atau Dispar Asil, pokoknya gitulah kira-kira. Meningkatkan yang ini ya, yang secara urusannya, misalnya meningkatkan daya saing pemuda. Nah, ini dengan sasaran, tujuan sasarannya sudah ada target-targetnya nih. Yang harusnya ada satuan di sini, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama paham di sini. Nah, ada dua cara di Renja itu, silahkan semuanya dimasukkan di dalam apa namanya, di dalam ini benda ini. Tapi di tahun 2023-nya di bold misalnya. Atau ada cara lain supaya membuat identifikasi bahwa itu loh di Renja 2023 ini loh bendanya, atau kasih warna atau apa ya, silahkan masing-masing. Ada juga dihapus saja. Ini karena ada merger, saya kalau Word ini agak punya kelemahan sih, gitu. Gimana caranya nih ya? Pokoknya kira-kira gitu. Bisa saja nanti di sini dihapus kolomnya. Hanya ditinggalkan 2023 saja. Silakan. Tapi kalau saya suka di bold saja. Di bold atau apa. Ya, itu kembali saya selera masing-masing. Oke, ini sudah clear. Saya rasa tinggal pindah-pindah kopi-kopi. Karena cerita kopi tadi seteguk dulu. Nah, program kegiatan dan subkegiatan. Kemudian ini kan subbab 3.3. Nah, di sini sebaiknya dibuat nanti eh, subbab 3.3.1 gitu di dokumennya ya. Nah, ini mohon jangan salah pengertian. Saya membuat Excel ini untuk mempermudah pemahaman dalam membuat dokumennya. Jangan pula nanti ini saja yang diisi dikirim ke Bapeda. Itu rancangan akhir ya, itu salah total. Nanti Bang Adi marah deh. Oke. Dan seterusnya 3 1 3 bla bla 2 ini ya, 2. Kemudian ini 3 ini 4 gitu ya. Oke. Nah, jadi gini, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan mungkin perlu dibuat, saya contohkan lah ya. Karena gini, kenapa sebuah perangkat daerah itu memilih program A, B, C, D dan sampai sub kegiatan A, B, C? Tentu ada alasannya. Untuk pencapaian misi misalnya, untuk pencapaian SDGs, untuk pengentasan kemiskinan, untuk SPM. Misalnya kan dinas pendidikan tentu untuk pencapaian SPM. Program apa yang dikerjakan untuk SPM? Kemudian mungkin ada yang, kan tidak mesti semua ya. Atau ada di luar ini karena ada DSB nih, DSB ini dan sebagainya. Misalnya saya tambahkan sini. Peningkatan penurunan stunting lah. Penurunan stunting ya. Pokoknya kira-kira begitu. Apalagi. Nah, tapi bukan ini ya, bukan maksudnya kopi ini jadi gitu, bukan. Tapi dibuat deskripsinya. Sebentar. Jadi gini, contoh. Misalnya tadi bab 3 ya. Bab 3 ini, oke. Ini hurufnya karena kesukaan saya wajib ini. Hurufnya ganti. Kalau dokumen sih bagusnya bok bok anti uang.
agak-agak enak gitu. Di RKPD apa Mandi? Ah ya, berarti harus sama ya, saya disamakan. Nah, anggap aja clear tadi 3.1-nya ya, 3.1, 3.2. Sekarang kita masuk 3.3. 3.3. Ini clear tadi ya. 3 titik program 3.3 titik. Eh, nah itu tadi saya bilang bahwa kelemahan saya di apa namanya? Di Word. Karena saya sering dibodoh-bodohi sama Word nih. 3.3.1 titik. Nah, kira-kira gitu. Gini, faktor yang menjadi pertimbangan kegiatan. Tambah subkegiatan. Program kegiatan. Nah, ini juga sering terbalik nih. Kegiatan sub kegiatan. Oke. Ini nanti saya tak tahu ini bagaimana meluruskannya nih. Pokoknya atur aja lah. Jadi gini, dibuatlah dulu sebentar apa ya, bukan sebentar. Sedikit sebentar. Misalnya perumusan perumusan eh, program perumusan program kegiatan dan sub kegiatan pada kegiatan, sering selalu salah, kegiatan pada dinas dinas apa ya, dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, didasari misalnya didasari didasari atas pertimbangan pertimbangan sebagai berikut berikut beri berikut. Nah, A, pencapaian pencapaian SPM urusan pendidikan ya, pendidikan lah gitu ya, kira-kira begitu, mohon dikoreksi nanti. B, apa lagi ya, pencapaian, sorry, di atasnya nih visi misi dulu bagusnya, pencapaian eh, sasaran pencapaian sasaran misi ke berapa gitu ya, misi ke misi berapa pendidikannya, satu dua empat kan salah, ke bacaan pencapaian sasaran misi keempat Kabupaten Indragiri Hilir, yakni apa ya, visi misi, pokoknya saya lupa sasaran mana, bla bla bla, dinas pendidikan lah ya tahu, tapi di sini ada bikin penjelasan gitu, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada bla 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 bla, maka dapat dilihat, maka apa tuh ya, pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran ini masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal. Eh, belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong atau apa ya, untuk mendorong atau menjuong untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi, sasaran apa namanya ya, sasaran pada misi 4
Kabupaten Indragiri Hilir. Buat penjelasan segitu saya. Tapi ini bisa dikembangkan tergantung masing-masing lah. Silahkan cari cari referensi kalimat-kalimat. Begitu juga pencapaian tadi SPM. Ya silahkan dibuat bla 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 blanya. Kemudian SDGs, pencapaian SDGs jika ada, dan seterusnya. Oke, dah selesai. Berarti kemudian apa lagi tadi? Masuk kepada uraian garis besar. Nah, jumlah program, sifat penyebarannya, total kebutuhan dana. Ini bisa jadikan satu gitu. Misalnya ini uraian ya. 3.3.2. Uraian garis besar mulai ke gini aja. Ini nggak perlu mesti kalimat yang sama juga. Rekapitulasi program kegiatan dan subkegiatan. Program kegiatan dan subkegiatan. Nah, buat sedikit pembukaannya, jangan tiba-tiba langsung tabel gitu, langsung apa gitu. Dienak-enakkan sedikit gitu. Hmm, gini. Jadi buat kalimat depannya untuk misalnya mewujudkan pencapaian eh, tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran sasaran eh, perangkat daerah yang mengacu, nah gitu kan, pada visi misi Kabupaten Indra Indragiri Hilir, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir macam mana ya, oh ini tidak lurus ini. Ini penting nih. Nah, untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi maka tadi Indragiri Hilir, Kabupaten Hilir, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Hilir, apa ya bahasanya ya, menuangkan menuangkan sekian, misalnya dua ya atau tiga program, tiga melaksanakan, bukan menuangkan, pada tahunnya ya, pada tahun 2023 melaksanakan tiga program, 16 lah ya, 16 16 kegiatan dan 54 54 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut. Ya tinggal copy saja yang di apa nah, yang ada dokumen di Renjai di SIPD. Sebagai berikut. Satu, program A. Atau bikin tabel juga nggak apa-apa. Langsung jadinya, nggak perlu panjang-panjang gitu ya. Kegiatan dengan rincian rincian sebagai macam mana ya? 54 sub kegiatan dengan rincian pada tabel sebagai berikut. Tabel sebagai berikut. Jadi tidak perlu yang ini tidak perlu kita indikan lagi. Nah, tanya tadi nama program, lokasi program, total kebutuhan dananya berapa. Tinggal buat tabelnya. Misalnya
Ini kita mudahkan sajalah ya. Satu pula. Insert tabel 1 2 3 4 dan seterusnya. Oke. Ini tabelnya kasih judul ya. Tabel apa? Tabel tabel 3 titik berapa gitu. Tentang rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023. Oke. Ini enaknya ditengahkan. Nah, gitu. Ini kok jaraknya gimana ya? Saya agak risih kalau yang gini. Baik. Sub. Oh, ada ininya. Nah, oke, dijarakkan sedikit biar cantik-cantik tulisannya. Ini tidak perlu harusnya disiapkan lebih dulu. Karena ini sudah terlanjur dibuat. Nomor 0 aja. Program kegiatan sub kegiatan. Silakan dibagus-baguskan ya. Nanti ini mau di landscape kan atau apa, saya cuma nyontohkan saja. Program kegiatan sub kegiatan, lokasinya di mana jika ada, misalnya di Tunjangan kemana kah gitu. Bentar, saya lupa tadi kena ada 4 ya. Sumber dana, lokasi, kemudian apa tadi, pagu, bukan pagu tuh, apa ya namanya bahasanya tuh ya, kebutuhan dana, pagu saja lah, pagu, kemudian terakhir sumber dana. Mungkin ada dari DAK, mungkin bukan DAK ya, ada dari DAK, ada dari macam-macam, ada saya jelaskan kemarin. Sumber dana. Nah, buatkan aja ini. Kemudian programnya apa? Programnya apa? Kegiatannya apa? Bagusnya dibuat di Excel ya, biar lebih moy gitu. Apa? Sub kegiatan apa? Ini tidak perlu pakai indikator-indikator ya. Ini hanya menunjukkan rekapitulasi. Jadi nanti yang ke indikator-indikator dan target-target itu di bab 4. Oke. Program apa namanya, bla 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 bla, lokasinya. Kalau lokasi sebaiknya posisinya di subkegiatan. Ya, ingat di subkegiatan. Pagunya berapa nih? Pagunya total sumber dananya apa? Misalnya DAK misalnya. Oke. Selanjutnya clear berarti apa tadi? Mana tadi ya? Oh ini. Clear berarti 3.332. 2 terakhir. Nah, ini penjelasan jika ada ya, jika saya rasa tidak ada perbedaan lah, saya rasa. Tapi jika ada bisa dibuat penjelasan menjadi subbab 3.3. Misalnya jika ada nih ya, ini jika ada. Jika tidak ada nggak usah dimasukkan ininya. Subbab ini 3.3. Jika ada ya. Kalau tidak kalimatnya dienakkan ya, maksudnya nggak usah di copy paste langsung situ.
oh tidak lurus ya. Astagfirullah. Oke lah, ini di anu ya. Penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD gitu. Nah, itu maksud saya. Ada. Ya wes lah. Nah, terdapat misalnya perbedaan pada renja dinas, misalnya yang ada nih ya, dinas pendidikan bla 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 bla, diakibatkan oleh adanya bencana non alam, misalnya non alam COVID-19 yang apa ya, yang mengharuskan mengharuskan untuk menambah kegiatan bla 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 untuk dalam rangka menanggulangi apa gitu, kegiatan titik. Nah, kemudian kegiatan dimaksud antara lain: satu apa gitu, dua apa. Ini jika ada ya, jika ada. Oke, dah clear. 3.3 4 ini 3 4 ini tidak termasuk, sebenarnya tidak termasuk karena yang ini, link ini tadi, ini tabel ini adalah tabel di bab 4. Jadi sampai sini saja. Kemudian masuk bab 4. Bab 4. Nah, ini sudah, saya rasa sudah moy. Sudah oke. Bab 4 ini tinggal copy paste saja apa yang ada di SPD. Pop. Kalau mau rapi-rapi ya manualkan ke Excel, jangan sampai meleset salah. Ya kalau malas ya di apa namanya? Di copy kan, mungkin udah dapat Excel, saya tidak tahu teknis itu, silahkan tanya nanti sama orang Bapeda yang lebih paham itu. Tinggal kopikan, itulah buat tabelnya, tabel judulnya ini. Judulnya aja yang diambil ya. Ini tabel ini ya. Nanti nama perangkat daerah, kopikan yang seperti ini ada di apa namanya, di SIPD itu. Oke. Terakhir bab, nah ini yang sungguh membahagiakan ini. Bab 5. Di sini saya coba catatan. Copy paste dari SIPD. Oke, bab 5 dibuat penutupan. Misalnya bab 5 itu penutupan. Misalnya ini ada contoh. Ya, penutupan saya rasa tidak perlu repot-repot lah, banyak contoh, silahkan dicontoh saja, disesuaikan ya. Saya rasa tidak terlalu ribet gitu. Yang ribet kan 3 bab 2 itu, bab 2 bab 3. Bab 2 bab 3 yang perlu pemikiran agak lama lah. Ya tapi jangan lama-lama, karena saya ingatkan bahwa penyampaian rancangan akhir renja perangkat daerah adalah 1 minggu setelah RKPD ditetapkan. RKPD ditetapkan tanggal 4. Tinggal seminggu, tinggal beberapa hari. Silahkan maksimalkan saja, kirim ke Bapeda. Bapeda akan memverifikasi selama 2 minggu setelah barang itu dikirimkan. Jika lambat mengirimkan, maka terlambat pula verifikasi. Jika lambat diverifikasi, maka terlambat pula penetapan. Karena penetapan renja perkada renja perangkat daerah adalah 1 bulan setelah, maksimal 1 bulan setelah penetapan RKPD. Ingat gitu kira-kira. Baik, saya rasa sudah cukup ya dari bab penjelasan umum, bab 1, bab 2, bab 3, 4 dan 5.
Rekan-rekan jika ada pertanyaan atau jika ada hal yang saya sampaikan itu salah, mohon dikoreksi melalui komen. Jangan lupa subscribe dan komen, like di YouTube kami. Insya Allah dengan memulai ini kami akan mengembangkan terus apa-apa hal yang perlu kami informasikan. Sampai berjumpa lagi di tutorial-tutorial lain ya. Mungkin kami sudah punya beberapa catatan yang mau dibuatkan biar ada persepsi dan frekuensi yang sama untuk kita semua. Demikian sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.